Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi pada daerah pesisir. Dikarenakan letaknya berbatasan langsung dengan Selat Madura. Di Kecamatan Bulak inilah yang memiliki potensi pesisir. Di sini terdapat 4 wilayah destinasi wisata pesisir, yakni Pantai Kenjeran yang menjadi destinasi utama, Kenjeran Park, kawasan Watu-Watu, dan Jembatan Surabaya. Letak kecamatan ini berada di Surabaya Utara dengan luas sebesar 6,72 km persegi. Untuk letak geografis wisata Pantai Kenjeran ini memiliki ketinggian tanah berkisar 3 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah sebesar 17 hektar. Suhu udaranya berkisar di antara 33 derajat Celcius. Jarak Pantai Kenjeran dari pusat pemerintahan kota sekitar 6 km dan jarak dari pusat pemerintahan provinsi 7,5 km. Lebih tepatnya, letak pantai ini berada di Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Jalan Pantai Ria, Kenjeran. Potensi yang dimiliki Pantai Kenjeran ini juga tak kalah melimpah, mulai dari sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Selain itu, juga terdapat potensi wisata yang bisa dinikmati oleh pengunjung, seperti bermain dan menikmati kuliner di tepi pantai, naik perahu, melihat jembatan Suramadu lebih dekat, dan menyaksikan pulau pasir di tengah laut. Di kawasan pantai ini, banyak tersedia berbagai kegiatan ekonomi juga, seperti perdagangan hasil olahan laut, kerajinan laut, area wisata, hingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para nelayan. Untuk bisa berkunjung di pantai ini, para pengunjung bisa membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 dan men-scan aplikasi Peduli Lindungi saat pandemi dan pasca pandemi. Kawasan pantai ini terlihat bersih dan terjaga tingkat vegetasinya, sehingga sangat cocok jika digunakan untuk anak-anak yang ingin bermain pasir di bibir pantai. Pengunjung juga bisa menggelar tikar ala-ala piknik sembari menikmati embusan angin pantai. Cukup menarik bukan untuk digunakan sebagai destinasi wisata? Sayangnya, dalam hal perekonomian dan wisata, Pantai Kenjeran ini terlihat belum bisa memaksimalkan potensi yang ada. Terdapat permasalahan utama mengenai pemasaran hasil olahan laut atau produk-produk lain yang dihasilkan oleh masyarakat setempat belum dijangkau secara luas, sehingga omset mereka pun kian menurun. Pendatang wisata pun juga semakin berkurang. Bagaimana sih cara memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Pantai Kenjeran? Dengan itu, kami sebagai planners akan menganalisis potensi dan aspek-aspek alam yang ada di Pantai Kenjeran ini, serta memetakan beberapa solusi yang bisa menjadi penyelesaian masalah utama dan pengembangan kawasan pantai ini. 1, 2, 3, 4. Kemampuan dan kesesuaian lahan. Analisis kesesuaian lahan digunakan untuk dapat mengetahui kesesuaian lahan pada wisata pantai dengan konsep evaluasi lahan secara spasial. Kriteria yang digunakan yakni berupa parameter fisik dengan menghubungkan kondisi biologi dan geomorfologi pada kawasan wisata pantai di Kecamatan Bulak, Surabaya. Analisis kesesuaian lahan wisata pantai dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian lahan pada kawasan wisata tersebut. Kesesuaian lahan dapat ditentukan berdasarkan persentase kesesuaian lahan yang diperoleh dari perbandingan jumlah nilai dari parameter keseluruhan yang diamati di lapangan dengan nilai maksimum yang diperoleh. Adapun kelas-kelas yang terbagi dalam 4 klasifikasi kesesuaian lahan kategori wisata pantai, yakni S1 sangat sesuai, S2 sesuai, S3 sesuai bersyarat, dan N tidak sesuai. Pada kawasan wisata pantai di Kecamatan Bulak, nilai rata-rata kesesuaian lahan yaitu 47,8% atau sesuai bersyarat. Dapat diartikan pada kelas ini memiliki faktor pembatas yang masih lebih banyak untuk dipenuhi dan diperhatikan.
Untuk parameter yang pertama adalah kedalaman dengan kategori S1. Pantai di Kecamatan Bulak cukup dangkal sehingga aman untuk bermain air dan berenang. Lalu tipe pantai dengan kategori S3, sebab pantai-pantai di Kecamatan Bulak didominasi dengan pasir berwarna hitam. Sedangkan warna pasir yang sesuai atau ideal untuk tempat wisata adalah pasir putih. Lebar pantai dengan kategori S2. Hal ini disebabkan karena adanya bangunan yang berada di sekitar pantai. Kemiringan pantai dengan kategori S2 disebabkan pembangunan jembatan dan dermaga kecil di Pantai Kenjeran Lama yang membuat kemiringan pantai bertambah menjadi 15 derajat. Substrat perairan dengan kategori S3 dikarenakan bersubstrat lumpur yang disebabkan oleh sedimentasi dari sungai di sekitar Pantai Kenjeran Lama. Lalu kecepatan arus dengan kategori S1, sebab aman untuk berenang dan bermain air bagi anak-anak. Kecerahan perairan dengan kategori N. Hal ini dikarenakan keruhnya perairan sehingga berwarna coklat, akibat banyak zat tidak terlarut dan tidak mengendap secara langsung. Penutupan lahan dengan kategori N, karena sudah ada kawasan permukiman dan perdagangan di sekitar pantai. Biota berbahaya dengan kategori S1, karena pada pantai-pantai di Kecamatan Bulak tidak ditemukan biota berbahaya seperti bulu babi, ular, dan pari. Ketersediaan air tawar dengan kategori S1 karena sudah terkelola dengan baik oleh Dinas Pariwisata dan sudah menggunakan air PDAM. Neraca lahan. Menurut RPPLH, daya dukung daya tampung sumber daya air Kota Surabaya 2018, Kota Surabaya dibagi ke dalam 12 unit pengembangan. Kecamatan Bulak masuk ke dalam unit pengembangan 3 Tambak Wedi. Dalam unit pengembangan Tambak Wedi, persebaran tutupan lahannya yaitu 1.180,62 hektar, persawahan 135,49 hektar, perkebunan 0 hektar, industri 37,57 hektar, perikanan darat 135,16 hektar, dan pertanian tanah kering semusim 0 hektar. Menurut Surabaya dalam angka 2022, Kecamatan Bulak memiliki lahan tanaman pangan, hortikultura, dan buah-buahan. Kecamatan Bulak memiliki luas lahan pertanian yang diusahakan menurut jenis pengairan yaitu sawah tada hujan seluas 107 hektar. Lahan tanaman hortikultura. Kecamatan Bulak memiliki lahan untuk tanaman bayam seluas 34 hektar dengan produksi 510 kuintal, blewah 40 hektar dengan produksi 2.880 kuintal, kangkung 36 hektar dengan produksi 540 kuintal, melon 10 hektar dengan produksi 1.020 kuintal, sawi 13 hektar dengan produksi 185 kuintal, dan semangka 20 hektar dengan produksi 1.040 kuintal. Lahan tanaman buah. Kecamatan Bulak pada tahun 2020 memiliki lahan untuk pohon belimbing dengan produksi 51 kuintal, jambu air 89 kuintal, jambu biji 12 kuintal, mangga 300 kuintal, nangka 106 kuintal, pepaya 7 kuintal, pisang 202 kuintal, sirsak 2 kuintal, dan sukun 3 kuintal. Perikanan darat. Menurut wawancara yang kami dapat dari warga, Kecamatan Bulak tidak memiliki tambak untuk perikanan daratnya. Namun, Kecamatan Bulak memiliki kolam yang dikelola oleh pihak wisata dan masih belum terkelola dengan baik. Neraca air. Menurut RPPLH, daya dukung daya tampung sumber daya air Kota Surabaya 2018, unit pengembangan Tambak Wedi menggunakan air tanah dengan pemakaian per tahun pada tahun 2018 sebesar 45.384 meter kubik, sedangkan pemakaian harian air PDAM pada tahun 2017 sebesar 9.899.511 meter kubik. Untuk memenuhi kebutuhan air yang banyak, Kecamatan Bulak terdapat jasa ekosistem penyedia air bersih. Jasa ekosistem penyedia air bersih di Kecamatan Bulak dikategorikan menjadi sangat rendah seluas 275,81 hektar, rendah 192,77 hektar, sedang 0 hektar, tinggi 0 hektar, dan sangat tinggi 59,6 hektar. Selain itu, terdapat air hujan untuk menyuplai kebutuhan air.
Curah hujan tertinggi Kecamatan Bulak terdapat pada bulan Desember yaitu 532,90 mm dan terendah pada bulan September yaitu 0 mm. Sedangkan hari hujan tertinggi pada bulan Desember yaitu 24 hari dan terendah pada bulan September yaitu 0 hari. Persebaran waduk dan danau. Menurut RPPLH Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya 2018, unit pengembangan 3 Tambak Wedi memiliki persebaran waduk atau bozem yang terletak di Bozem Kalidami dengan volume 98.880 m3, Bozem Kalilom Lor dengan volume 8.000 m3, dan mini Bozem Bulak Banteng Lor dengan volume 3.600 m3. Menurut jurnal yang kami baca, masyarakat pesisir Pantai Kenjeran memenuhi kebutuhan air bersihnya bersumber dari air PDAM Surya Sembada. Kami juga mendapat informasi dari warga bahwa Kecamatan Bulak memiliki kualitas air yang buruk. Sungainya tidak layak digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Hal ini dikarenakan banyak timbunan sampah dan limbah, sehingga untuk pemenuhan air bersih, masyarakat Kecamatan Bulak menggunakan air PDAM. Neraca bahan galian dan mineral. Di Kecamatan Bulak memiliki potensi bahan galian berupa pasir menurut Jurnal Pemberdayaan Potensi Wisata Pantai Kenjeran Surabaya. Namun, keberadaan pasir tersebut bukan untuk diambil atau dimanfaatkan karena jumlahnya juga sangat terbatas. Dari hasil survei di Kecamatan Bulak sendiri, tidak ada kegiatan pertambangan maupun pengambilan bahan galian dan mineral. Potensi pasir tersebut tidak dimanfaatkan karena letaknya yang berada di antara Selat Madura dan daerah Surabaya pesisir Kenjeran. Untuk mengakses daerah tersebut juga sulit sehingga tidak memungkinkan untuk dikembangkan menjadi daerah pertambangan dan lebih baik dimaksimalkan untuk daerah pariwisata. Kecamatan Bulak terletak di kawasan pantai timur Surabaya atau Pamurbaya. Namun, letaknya tersebut tidak membatasi keberagaman vegetasi yang ada di sana. Contoh vegetasi alami yang ada di Kecamatan Bulak antara lain pohon ketapang, cemara laut, berbagai jenis rumput-rumputan, serta hutan mangrove seluas 91 hektar. Selain itu, terdapat vegetasi buatan yaitu ruang terbuka hijau atau RTH, seperti Taman Surabaya, jalur hijau di Jembatan Surabaya, dan Kenjeran Park. Hal ini tentu juga berdampak pada kondisi udara di kota Surabaya secara keseluruhan. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, hasil monitoring Indeks Kualitas Udara atau IKU di Kota Surabaya, Jawa Timur pada rentang Januari hingga Mei 2022 berada pada angka 87,0874 atau dalam klasifikasi baik. Selain itu, pada tahun 2021, Surabaya dapat meraih penghargaan ASEAN Environmentally Sustainable City atau ESC kategori udara terbersih kota besar. Lewat penghargaan itu, Surabaya diakui sebagai kota yang memiliki udara terbersih se-ASEAN atau Asia Tenggara. Ekosistem perairan pesisir di Kecamatan Bulak yang ada adalah ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove menurut Surya Negara adalah hutan yang terutama tumbuh pada lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai, serta eksistensinya selalu dipengaruhi oleh air pasang surut. Fungsi mangrove adalah sebagai mitigasi bencana, seperti peredam gelombang dan angin badai, penghalang terhadap abrasi, pencegah intrusi air laut ke daratan, lalu penyerap emisi karbon, penetralisir pencemaran perairan, serta menjadi habitat berbagai jenis biota laut dan tempat yang ideal sebagai daerah pemijahan ikan. Menurut Jurnal Laporan Kajian Kerapatan Mangrove di Pantai Timur dan Pantai Utara Surabaya, ekosistem mangrove yang berada di Kecamatan Bulak, Kelurahan Kenjeran dan Kelurahan Sukolilo Baru memiliki ketebalan sabuk hijau 90-280 meter dengan kerapatan 91 hektar yang termasuk kategori rapat dan berada pada zona mangrove terbuka. Dengan jenis mangrove yang ada di Kecamatan Bulak adalah spesies Avicennia marina dan Soneracia alba. Di Kenjeran Park, Kelurahan Sukolilo Baru, ekosistem mangrove dijadikan sebagai kawasan konservasi.
Ekosistem di Pantai Ria Kenjeran tidak terawat. Hanya sedikit mangrove yang tumbuh di sudut pantai, serta kondisinya yang tertimbun sampah dan material lain. Hal ini karena mangrove-mangrove yang tumbuh sebelumnya telah digusur untuk perluasan wisata pantai, sehingga yang tumbuh saat ini adalah mangrove-mangrove liar. Pesisir Kecamatan Bulak tidak memiliki ekosistem terumbu karang dan lamun. Hal ini karena kondisi perairan dan geomorfologi laut yang tidak memungkinkan untuk dapat menjadi habitat terumbu karang dan juga lamun. Selanjutnya, kita masuk ke sumber daya perikanan yang ada di Kecamatan Bulak. Sumber daya perikanan yang ada itu sendiri merupakan salah satu komoditas sumber daya yang ada di kecamatan ini, sehingga sebagian penduduk pun bermata pencaharian sebagai nelayan. Jenis perikanan tangkap yang ada di wilayah Kecamatan Bulak terbagi menjadi dua, yaitu perikanan pelagis dan juga demersal. Jenis ikan pelagis yang terdapat pada Kecamatan Bulak yaitu teri bulu ayam, teri bulu entok, sembilang, gelama, dorang, dan juga teri kembang. Sedangkan jenis ikan demersal yang ada di Kecamatan Bulak yaitu ikan kakap, ikan kerapu, rajungan, udang, kepiting, cumi-cumi, dan juga sotong. Pada dasarnya, besaran ikan yang didapatkan akan sesuai dengan musim ikan itu sendiri. Menurut wawancara kami kepada nelayan, pada musim ini, tangkapan ikan kakap bisa mencapai 30 kg dalam satu harinya. Sedangkan, untuk tangkapan kepiting dan rajungan, hanya bisa mendapatkan 2-3 kg setiap harinya. Pada musim panen suatu jenis ikan yang sedang musimnya bisa mencapai tangkapan 25-30 kg setiap harinya. Sedangkan untuk ikan yang sedang tidak musim hanya bisa mendapatkan 2-8 kg dalam satu harinya. Jadi, akumulasi ikan yang didapatkan nelayan setiap bulannya bisa mencapai 150-900 kg dalam satu bulan. Para nelayan terlihat menggunakan perahu dengan ukuran sedang yang berbahan kayu jati dengan lebar sekitar 2 meter dan berbahan bakar bensin. Nelayan di sana terlihat menangkap ikan dengan menggunakan jaring, waring maupun gillnet dengan kapasitas jaring untuk kepiting 2-3 inch, sedangkan untuk rajungan jaring yang dipakai yaitu sebesar 3-3,5 inch. Selama di lokasi, tidak terlihat adanya budidaya ikan yang ada di sana, melainkan adanya kolam ikan yang hanya dikelola oleh pihak pantai tetapi belum berfungsi dan juga terlihat terbengkalai. Distribusi hasil tangkapan tersebar ke beberapa daerah di Jawa Timur. Hasil didistribusikan ke pasar-pasar seluruh Surabaya seperti Pasar Keputaran dan lain-lain. Bentuk ikan yang dijual adalah ikan segar, ikan olahan berupa ikan asap, dan kerupuk ikan atau ikan yang dikeringkan. Jangkauan pemasarannya hingga ke Kabupaten Sidoarjo, khususnya di pasar ikan. Selain antar kabupaten di Jawa Timur, hasil tangkapan juga didistribusikan ke luar provinsi, bahkan mancanegara dalam bentuk olahan kering. Selain itu juga, di sepanjang jalan di dekat pantai, banyak terlihat komoditas olahan hewan laut yang dijual, seperti ikan asin, ikan panggang, kerupuk, dan juga banyak kerajinan kerang yang dijual. Hasil penelitian yang didapatkan menggunakan ArcGIS, rata-rata kecepatan arus sebesar 0,06 sampai 1,17 meter per sekon dan tergolong baik. Arus yang terjadi di perairan pesisir pantai Kenjeran Surabaya merupakan arus permukaan yang dibangkitkan oleh angin. Parameter arus permukaan berpengaruh terhadap sebaran konsentrasi total suspended solidnya. Tinggi dan periode gelombang signifikan berasal dari arah timur yang besarnya didapat dari perhitungan skala ulang menggunakan metode Fisher-Tippett tipe 1 yang nilainya sebesar 1,762 meter dan 8,714 sekon. Rentang nilai sebaran oksigen terlarut adalah 4,3 sampai 12,2 mg per liter pada stasiun 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, dan 10, nilai oksigen terlarut adalah 7,3 sampai 12,2 mg per liter, di mana nilai tersebut masih berada di kisaran baku mutu. Tetapi, pada stasiun 8, nilai oksigen terlarut 4,3 mg per liter, di mana nilai tersebut berada di bawah baku mutu. Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, nilai baku mutu oksigen terlarut di suatu perairan ialah 7-8,4. Sebaran oksigen terlarut di perairan Selat Madura ini cenderung bervariasi, umumnya tinggi di laut lepas, dan diduga semakin menurun ke arah pantai. Pantai Kenjeran mempunyai jenis pasang surut campuran atau yang biasa disebut mixed tides, yaitu bila bulan melewati khatulistiwa atau deklinasi kecil, maka pasang surutnya bertipe semi-diurnal. Dan jika deklinasi bulan mendekati maksimum, maka akan terbentuk pasang surut diurnal. Berdasarkan penggolongan jenis pasang surut oleh Wirtke tahun 1964, maka Pantai Kenjeran memiliki jenis pasang surut campuran condong harian atau mixed tide prevailing diurnal yang tiap harinya terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut. Didapatkan data bahwa nilai tertinggi pada saat pasang ialah 560 mg per liter dan saat surut ialah 480 mg per liter. Pada gambar, rentang salinitas yang didapat ialah 14-32%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai salinitas masih di bawah ambang batas baku mutu. Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, nilai baku mutu salinitas di suatu perairan ialah 33-34%. Nilai salinitas ini dipengaruhi oleh aliran sungai, penguapan, dan curah hujan. Sebaran pH menunjukkan rentan nilai pH 6,8 hingga 7,8. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pH di lokasi penelitian masih berada di kisaran baku mutu. Menurut Kemenlu nomor 51 tahun 2004, nilai baku mutu pH di suatu perairan Indonesia yaitu berkisar 7 hingga 8,4. Kecerahan Pantai Lama Kenjeran berkisar pada rentan 12,5 cm hingga 43 cm. Menurut penelitian oleh jurnal yang kami baca, hal ini dikarenakan banyaknya zat terlarut atau tersuspensi yang ada di pantai pesisir timur kota Surabaya. Pada saat terjadi angin muson tenggara di wilayah pantai Jawa hingga Sumatera, terjadi upwelling. Meningkatnya intensitas upwelling pada musim ini menyebabkan peningkatan nutrien terlarut. Peningkatan nutrien terlarut dan intensitas cahaya matahari yang masuk ke perairan merupakan faktor penyebab naiknya klorofil A. Sebaran horizontal oksigen terlarut dapat dilihat pada gambar. Rentang nilai sebaran oksigen terlarut adalah 4,3 mg per liter hingga 12,2 mg per liter. Pada stasiun 8, nilai oksigen terlarut 4,3 mg per liter, di mana nilai tersebut berada di bawah baku mutu. Sisanya, nilai tersebut masih berada di kisaran baku mutu. Nilai baku mutu oksigen terlarut di suatu perairan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, yaitu berkisar 7 hingga 8,4 mg per liter. Oksigen terlarut penting dalam pertumbuhan fitoplankton dalam berfotosintesis. Menurut hasil pengamatan berdasarkan jurnal, terdapat 3 divisi fitoplankton, yaitu divisi Chlorophyta, Euglenophyta, dan juga Chrysophyta. Dapat disimpulkan bahwa perairan Pantai Kenjeran tergolong perairan oligotrofik dan masih tergolong baik. Sedangkan kondisi perairan Pantai Kenjeran Kota Surabaya berdasarkan nilai dari indeks Untrix tergolong perairan dengan tingkat kesuburan sedang atau mesotrofik. Yang pertama adalah substrat dasar laut. Pantai Kenjeran merupakan bagian lajur kendang. Substrat dasar laut berupa cekungan endapan aluvial muda, hasil endapan laut dan sungai, taf, dan batu pasir menurut Soekardi tahun 1992. Menurut data sekunder, pantai pesisir Kenjeran memiliki substrat berupa kerakal, kerikil, pasir, dan lempung. Hal ini memiliki korelasi dengan hasil survei atau data primer yang telah kami lakukan. Deposit dari pesisir Kenjeran sendiri, seperti pantai pada umumnya, kumpulan dari pasir-pasir dan batu karang material terbawa ombak laut.
Dari hasil survei didapat bahwa Pantai Kenjeran memiliki sandbar yang berbentuk memanjang dengan pengendapan sedimen oleh air laut. Sandbar ini dapat terlihat pada perairan laut saat sedang surut. Sandbar dapat tenggelam saat pasang dan dapat membahayakan pelayaran. Saat survei lapangan, sandbar ditemukan pada pesisir areal wisata Kenjeran Lama dan pesisir sekitar Kenjeran Park. Dari jurnal atau data sekunder yang telah kita analisis, daerah pada Surabaya Timur mengalami penurunan muka tanah atau subsidence rata-rata sebesar 50 mm per tahunnya. Selanjutnya adalah analisis peta geomorfologi yang bersumber dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Terjadi kesalahan cetak pada peta ini yang seharusnya Kecamatan Bulak, namun tertulis Kecamatan Tambasari. Dapat kita analisis bahwa Kecamatan Bulak memiliki kelompok indikator geomorfologi rawa garaman dengan warna pink pada peta legenda, kelompok bangunan dengan warna abu-abu, dan mangrove yang ditandai dengan warna hijau. Kawasan mangrove pada Kenjeran Park sudah termasuk pada kawasan konservasi, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fani. Berdasarkan hasil wawancara sendiri, dari pihak yang diwawancara sudah mengonfirmasi bahwa mangrove pada daerah tersebut sudah dikelola menjadi kawasan konservasi. Selanjutnya, penentuan kawasan pemanfaatan umum yang ada di pesisir Kenjeran yaitu diperuntukkan untuk pariwisata, pemukiman, dan juga perdagangan. Berdasarkan hasil wawancara, alur pelayaran di pesisir Kenjeran sendiri terdapat pelayaran pariwisata dan pelayaran nelayan lokal. Pelayaran wisata terdapat di pesisir sekitar Taman Surabaya Kenjeran, pada wisata Kenjeran Lama, dan pada wisata Kenjeran Baru. Untuk pelayaran nelayan lokal terdapat di Kampung Layaran, sekitar pariwisata Ken Park, dan berdasarkan hasil wawancara, setiap RT atau RW wilayah pesisir Kenjeran memiliki KUB atau kelompok usaha bersama yang memiliki alur pelayaran lokal sendiri. Dari jurnal yang kami baca, Pantai Kenjeran memiliki jenis topografi dengan pantai berdataran yang luas dan panjang dibentuk dari sedimen daratan serta biogenus. Dasar laut yang relatif dangkal dan merupakan hasil endapan sedimen dari daratan dengan kemiringan ke arah laut dalam secara gradual. Pada jenis paparan atau shelf dan perairan, topografi pantai memiliki jenis pantai paparan. Dari data sekunder, peta indeks kemiringan pantai Surabaya memberikan gambaran bahwa pada Kecamatan Bulak, pesisir Kenjeran memiliki keterangan pada legenda berwarna hijau muda yang berarti rendah dengan indeks kemiringan 0,501% sampai 1,294%, dan kuning yang berarti sedang dengan indeks kemiringan 1,294% sampai 1,799%. Berdasarkan data sekunder yaitu peta yang bersumber dari Badan Riset dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, rata-rata kisaran pasang surut atau mean sea level pada pesisir Kenjeran Kecamatan Bulak didominasi oleh warna hijau tua yang berarti memiliki rata-rata kisaran pasang surut sangat rendah, disusul dengan rata-rata kisaran pasang surut sedang dengan warna kuning, dan disusul dengan rata-rata kisaran pasang surut tinggi dengan keterangan berwarna merah, yang berarti menjadi kelas indikator yang sangat tidak rentan. Sebaliknya, dengan yang memiliki mean sea level rendah akan menghasilkan nilai kelas yang sangat rentan. Hal ini karena pada daerah yang memiliki mean sea level tinggi akan lebih mudah beradaptasi dengan kondisi yang ekstrim. Selanjutnya adalah analisis peta batrimetri yang datanya kami ambil dari sebuah jurnal yang bersumber dari Universitas Diponegoro. Peta kedalaman perairan Pantai Kenjeran menunjukkan pada stasiun 10, 1, 2, dan 3 berada pada kontur kedalaman 3 meter, pada stasiun 4, 5, dan 6 berada pada kontur kedalaman 4 meter, sedangkan pada stasiun 7, 8, dan 9 berada pada kontur kedalaman 5 meter. Data batrimetri ini diperoleh menggunakan data lab software ArcGIS dari jurnal yang telah kami pelajari. Analisis peta perubahan garis pantai.
Surabaya bagian utara yaitu Kecamatan Kenjeran yang masih dalam wilayah Kecamatan Kenjeran karena letaknya berdekatan dengan Kecamatan Bulak memiliki angka kerentanan tinggi sekitar 15 km dalam perubahan garis pantainya. Perubahan garis pantai dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perubahan positif yang menandakan bahwa proses sedimentasi dan garis pantai mengalami penambahan ke arah laut. Yang kedua yaitu perubahan negatif yang menunjukkan bahwa pantai mengalami abrasi sehingga garis pantai mundur ke arah darat. Saat garis pantai mengalami perubahan, maka kondisi geomorfologi pantai juga akan berubah. Seperti yang diketahui bahwa pantai ini memiliki potensi terutama yang berhubungan dengan hasil laut yang mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya. Pantai ini juga digunakan sebagai destinasi wisata, sehingga akan menambah nilai ekonomi dari banyaknya tiket pengunjung yang terjual. Selain itu, ada banyak nelayan dan pedagang-pedagang yang memperoleh sumber penghasilan dari keberadaan pantai ini. Kira-kira bagaimana sih potensi ekonomi dari Pantai Kenjeran? Mari kita dengarkan sendiri dari masyarakat yang berperan langsung dalam sesi Tanya-Tanya Dong. Nama saya Rusdi Ismet, jadi saya di sini sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata sejak 1 Januari 2022. Lebih banyak pengunjungnya waktu sebelum COVID ya. Kalau anjlok dalam arti anjlok, karena kan berbicara tentang objek wisata di HP Kenjeran ini kan memang dikelola oleh pemerintah kota ya. Jadi murni segala sesuatunya termasuk sarana prasarana, kemudian bagaimana pengelolaan administrasinya memang ada APBD. Jadi kalau berbicara tentang pemerintahan, memang kita tidak bisa berbicara untung rugi. Gitu. 800 sampai 1,5 juta. Ya harapannya setiap hari bisa rame ya. Masih kurang, soalnya kena corona. Kalau sebelum corona memang cukup. Sekarang sepi, apalagi ini direnovasi. 8 tahun. Pernah. Pertama corona, terus aman sebentar, jual lagi, tutup lagi 2 kali. Ya, wali kota kita supaya bisa meromosino Lewat online gitu ya? Makasih ya Bu. Nama saya Bapak Fatur. Dan ini Bapak Topa. Yang sebelahnya Bapak Ruji. Sebelah pojok sendiri Bapak Muiz. Banyak, ada rajungan, ikan, kepiting, terus alat tangkap kakap, ikan kakap ini. Udah mulai kecil ya, Mbak. Alat tangkapnya banyak yang Mbak, sama, tapi nanti kalau ada musimnya ikan kakap pakai jaring ikan kakap, kepiting pakai jaring ikan kepiting. Agak minus daripada yang kemarin, bulan yang kemarin agak naik, sekarang agak minus. Biasanya ke juragan, ada sebagian saya sendiri diolah, lalu dibawa ke pasar. Banyak, ada ikan yang buat panggangan itu namanya dukang, ada yang kayak bandeng itu nama di sini itu laosa namanya. Faktornya kayak tergantung air, cuaca juga. Cuacanya sekarang musimnya hujan, angin. Ya nggak seberapa besar, Mbak. Ibaratkan gali lubang tutup lubang gitu kan.
kondisinya itu di sini tuh lumpur, Mbak. Jadi aktivitas untuk keluar masuk perahunya itu nunggu air di situ. Seandainya kita punya jalan pintas untuk aktivitas orang dari tengah bisa ke pinggir, atau ibaratkan jalan kayak muara dulu, Mbak, itu enak.